Oke, kembali bersama Jose Marwan di program Heartland Coffee Morning. Sekali lagi juga ingin menyapa untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia yang merelay program kita di radio di Sumatera ya, dari Padang, Lampung, lalu Samarinda, Makassar, Bali, lalu Jawa Timur, ada di Banyuwangi juga ada radio yang merelay kita, dan juga Jabodetabek dan Manado juga di radio CBS Manado juga merelay kita. Jadi ada sekitar 17 radio yang merelay kita pagi hari ini. Program tentang ngobrol-ngobrol tentang kebangsaan ya. Sekali lagi saya ingin juga sampaikan kita kedatangan 3 narasumber. Ada Ratu Ayu Isyana Bagus Oka ya, beliau adalah mantan jurnalis TV, lalu juga Insinyur Asmi Abu Bakar, beliau adalah pemilik dan juga pengelola Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, lalu juga ada Bang Jimmy Tunggajaya, beliau adalah pengusaha. Bang Jimmy, kalau Imlek itu biasanya Bang Jimmy gimana pengalamannya? Apa yang dilakukan waktu Imlek? Masih ini dapat angpau atau bagi-bagi angpau dah nih? Bagi angpau. Ya kalau dulu terima angpau ya. Iya. Imlek yang nomor 1 ya selalu diomongin kan angpau. Gitu. Selain itu sebenarnya tuh Imlek itu tradisi tuh semua ngumpul bareng, family, teman dekat, tetangga yang mungkin ada perselisihan di tahun itu ketemu lagi pada Imlek, bisa baikan. Makanan, ada khas-khas makanan yang biasa dimasak Imlek. Biasanya dimasak oleh neneknya atau oleh ibunya. Jadi intinya itu kekompakan saat Imlek itu. Kayak ketemu keluarga besar gitu ya. Ketemu keluarga besar, teman dekat, mengunjungi, memberi juga contoh untuk generasi berikutnya. Tapi mengalami dong, dulu kan waktu era Orde Baru kan nggak boleh begitu ekspresif. Iya. Nah, sekarang boleh. Ini gimana ngerasain 2 era ini? Yang paling berasa tuh karena dijadikan hari libur nasional. Oh. Iya. Jadi selain untuk masyarakat Tionghoanya juga bermanfaat untuk semua masyarakat, jadinya dapat libur lumayan gitu. Betul. Tiap hari Imlek juga nggak apa-apa gitu. Iya, tiap hari Imlek juga boleh kalau udah gitu. Apalagi ketemu lagi hari kejepit lagi tahun ini ya, hari Senin ya. Iya. Jadi kita yang punya usaha bisa bener resmi tutup hari itu. Dan sekolahan juga resmi libur. Jadi nggak usah madol. Anak-anak bener-bener resmi libur. Dan juga tapi sayangnya saya nggak dapat THR kali Imlek. Terus udah gitu juga jalanan jadi juga nggak macet. Jadi kita untuk berkunjung apa semua bisa diselesaikan. Kalau dulu saya ingat mungkin bisa sampai hari ketiga mungkin. Kalau sekarang hari kedua mungkin bisa kita beresin semua. Gitu. Apa sih dari Imlek sendiri yang paling unforgettable? Yang wah, kalau unforgettable sih pasti angpaunya lah. Angpaunya. Iya, kalau unforgettable sebagai waktu masa kanak-kanak itu ya angpaunya. Kalau sekarang ini lebih ke arah ya karena udah punya anak juga semua ya. Karena juga kita yang harus ngasih angpau ya, jadi bukan angpau yang paling berkesan lagi jadi sekarang. Yang berkesan tuh mungkin kumpul bareng semua. Bukan cuman dengan yang masih ada, tetapi juga kita ada sembahyang ke leluhur. Itu juga memberikan juga untuk generasi berikutnya tuh sebagai suatu informasi lah ke mereka bahwa ini kakek nih, ini orang ini kakek punya keluarga, nenek punya keluarga, semua. Jadi jangan sampai terputus lah antara saudara. Jangan sampai suatu hari jalan di pinggir ketemu di pinggir jalan nggak tahu kalau masih saudara gitu. Nah ini sudah punya cucu atau belum nih? Waduh. Oh belum ya. Istri baru 1. Oh istri baru 1. Ya. Anak sudah 3. Oh anak 3. Nah pasti punya harapan dong supaya anak-anaknya nanti ke depan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu juga merasakan kebebasan yang dialami ini gitu. Oh iya pasti. Betul nggak? Ya pasti. Ya. Seperti anak-anak kan sekarang sudah bisa belajar Mandarin di sekolah. Itu udah nilai plus lah. Iya. Seperti saya kan. Tapi Bro Jimmy bisa Mandarin nggak? Dengar sih bisa, ngerti mah enggak. Saya dengar juga bisa, ngerti agak-agak. Iya. Bahkan alat musik pun bisa saya pegang semua. Oh iya, luar biasa ya itu ya. Bisa. Tapi saya pernah belajar Mandarin memang susah ya. Itu saya pernah satu kelas sama anak kecil.
dia lebih jago daripada saya gitu. Karena suaranya agak cempreng-cempreng harusnya gitu ya. Sementara suara saya agak ngebas dikit. Ada tekanan-tekanannya ya, mungkin ya. Betul, notasinya betul. ya. Notasinya ya. Oke. Jadi harapan Jimmy supaya ke depan anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya, tetap merasakan kebebasan ini gitu ya, di Indonesia gitu ya. Ya, bukan hanya dia bisa memilih, maksudnya dia bisa belajar bahasa Mandarin aja, tetapi punya kebebasan untuk mau belajar apapun. Ya. Oke. Saya ke Isyana. Isyana ini kan kita bicara generasi ke depan, generasi muda, millennials, generasi Z dan sebagainya ya, Alpha dan mungkin Omega nggak tahu lah ya, kayak susu aja. Nah, kita tentu saja melihat bahwa ada begitu banyak, sekarang kan platformnya terbuka banget ya dunia, ideologi begitu masuk, entah itu soal intoleransi, ekstremisme dan sebagainya. Gimana kita harus bertarung dengan itu, ide-ide kebangsaan kita ini ke depan, supaya kita bisa memenangkan pertarungan di dalam pikiran anak muda kita. Yang paling penting, anak-anak muda itu kan kritis. Dengan adanya begitu banyak informasi yang sudah ada di media sosial, di internet, kita juga harus bisa membentengi dengan menjaga nilai-nilai kita, nilai-nilai kebinekaan kita. Kembali lagi kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Gimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia, memang ada begitu banyak paham-paham yang ada sekarang. Misalnya paham-paham radikalisme yang sekarang terjadi. Ya kita balik lagi kepada Pancasila. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Dan kembali lagi bagaimana Pancasila itu bisa diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama nilai toleransi. Karena kalau kita tidak bisa toleran terhadap orang lain, terhadap orang yang berbeda dengan kita, maka akan percuma kita menjadi sebuah bangsa. Justru toleransi ini menjadi sangat penting karena sebenarnya sangat simpel ya. Apa yang orang ingin kita dilakukan orang terhadap kita, ya lakukanlah. Apa yang kita tidak ingin orang lakukan kepada kita, jangan lakukan. Sebenarnya sangat simpel. Jadi jangan sampai kita kemudian kalau kita bisa melakukan itu, kita tidak akan menyakiti orang lain pasti. Dan berarti ada inkonsistensi kepribadian kalau gitu ya. Iya. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak kita suka. Ya jangan sampai jika kita tidak ingin diperlakukan seperti apa misalnya pada orang lain, kita tidak ingin disinggung. Kita jangan singgung. Jangan singgung orang lain. Yang penting kita bisa mengerti orang lain, tapi kita juga boleh mengeluarkan hak-hak kita, tapi jangan sampai kemudian hak-hak kita itu melanggar hak-hak orang lain. Itu bagian dari toleransi ya, di sana ya. Oke, Isyana jadi keluarganya juga ternyata begitu beragam ya. Cukup beragam dan saya rasa dengan makin banyaknya akulturasi budaya, terutama di kota seperti Jakarta gitu ya, ya pasti akan ada banyak percampuran budaya yang karena itu sejak kecil juga saya pada anak saya yang sudah mengajarkan toleransi dan kebinekaan ini karena diterapkan di lingkungan keluarga. Dari keluarga. Kayak misalnya Imlek ya. Saya salah satu tante saja ada yang kawin sama orang Tionghoa gitu ya. Dan kalau misalnya itu tadi Bro Jimmy juga tadi udah bilang kan kalau Imlek gimana nantinya angpau. Saya ingat waktu saya kecil juga saya pasti kebagian angpau juga ikutan datang gitu ya ke tempat om saya itu datang cari angpau. Dan saya punya pengalaman menarik juga waktu itu adik saya tiba-tiba saya ingat angpaunya waktu itu berapa ya 50.000 apa 5.000 saya lupa ya antara 50.000 atau 5.000 gitu ya. Tapi adik saya tiba-tiba dapat 10.000. Wow. Jadi dia 2 kali dapat. Jadi orangnya sepertinya masukinnya double gitu. Langsung mamanya dari om saya itu langsung bilang, wah hoki loh ya, hoki. Seneng malah dia. Wah ini anak hoki gitu. Karena dia sebenarnya mestinya dapetnya sama, tapi ternyata dapat double gitu. Nah hal-hal seperti ini kan menarik untuk dilakukan juga ya kalau misalnya orang yang tidak berasal dari keturunan Tionghoa pun kalau pada saat datang melihat ada pengalaman yang dirasakan. Dan kalau anak kecil ya pasti seneng ya dapat angpau ya. Nah kalau misalnya udah besar begini ya mungkin ya malah jadi repot karena harus bagi-bagi angpau gitu ya. Angpaunya beda kita sekarang. Harus keluarin. Oke, ini Pak Asmi, ini juga menarik ya. Bagaimana Anda melihat sebagai ya katakanlah sejarawan gitu ya, atau apa nih istilahnya? Orang yang mengerti sejarah kan sejarawannya, betul nggak sih? Jadi menggali apa yang terjadi dulu
Tetapi kan faktanya sekarang kita berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang, ya nggak? Nah, bagaimana nilai-nilai value yang Anda gali itu bisa diaktualisasikan, direvitalisasi lagi, dihidupkan kembali, diberi energi untuk spirit kebangsaan kita gitu. Iya, sebetulnya kan kita berbicara identitas. Identitas itu kan tidak hanya kekinian dan yang akan datang, tapi juga dibentuk dari masa lalu. Artinya dalam konteks kebangsaan, misalnya berbicara Imlek saja. Imlek ini kan sebetulnya tidak hanya menjadi khas bagi orang Tionghoa. Yeah. Dia adalah identitas bangsa kita justru. Kita tidak berbicara ini akan kita bentuk ke depan atau yang sedang berlaku sekarang, tetapi memang faktanya menyatakan demikian bahwa Imlek adalah sebuah perayaan yang juga dihadiri, dimeriahi oleh etnis-etnis lain di setiap kota di seluruh Indonesia. Tadi kita dengar si sana menikmati Imlek. Kalau Ketua Jimmy mungkin ya beliau berasal dari etnis Tionghoa, tentu itu menjadi satu keniscayaan. Tetapi yang penting adalah hampir seluruh etnis di Indonesia ini memang merayakan Imlek sebagai sebuah identitas. Jadi dan faktanya bisa kita temukan, misalnya ada tahun baru dulu sekitar tahun 1800-an, tercatat bagaimana di Batavia begitu ramai orang merayakan Imlek. Yang angpau juga seluruh etnis itu berharap dapat angpau. Menjadi hari raya, hari kegembiraan bagi semua. Nah, apalagi sekarang menjadi hari nasional, hari libur. Toh semua menikmati libur kan? Kan itu artinya. Kecuali ada orang-orang yang benci libur ya. Apa ada ya? Semoga tidak ada di antara kita ya, terselamatkan itu dari yang perlu diselamatkan, datang ke museum kali ya. Iya. Artinya kita mulai membentuk sebuah identitas yang menurut saya kita perkuat, yang memang sudah ada dasarnya. Jadi bukan melulu kita menciptakan sesuatu yang baru. Seperti itu saya melihat. Saya ke rekan saya dulu, Dina Virgi. Apa kabar Virgi? Ini mau memperkenalkan kayaknya ya. Iya, ini ada tamu istimewa juga nih untuk pagi hari ini, ada Lisa Yuna. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Wah, udah pesona merah juga nih sama nuansa Imlek ya. Iya, sama Mbak Isyana cantik. Iya, kita bicara soal keberagaman. Lisa Yuna juga bagian dari keberagaman. Yes. Karena bisa memilih lagu yang ditawarkan. Ini lagunya berjudul Rindu ya? Yes. Rindu. Ini siapa yang nyiptain nih, Lisa? Si Ryan Eugene. Ryan Eugene. Iya, kebetulan dia ada member band juga kan. Jadi dia hari ini nggak bisa hadir gara-gara dia lagi sibuk sama bandnya. Jadi saya datang sendiri. Oke. Sama Bang Dedi. Iya, sama Bang Dedi ya. Terima kasih ya. Ini bercerita mengenai apa nih? Kalau rindu ya berarti rindu ya. Ya, ini lagu agak-agak gimana ya, kayak musiknya nggak sesuai dengan lagunya karena lagu ini menceritakan soal dua orang kekasih yang udah putus sebenarnya. Terus dua-duanya masih nggak bisa move on gitu. Jadi kayak masih merindukan satu dengan yang lain. Kayak misalkan aku baru putus 2 hari, aduh masih kepikiran nih, aduh pacar gue lagi mantan gue lagi ngapain ya gitu. Apa dia lagi deketin cewek lain kayak? Ya ini ceritanya kayak belum move on gitu cewek sama cowok gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang dengerin ini mereka yang belum move on atau gimana? Sebenarnya sih ya mereka yang belum move on sebenarnya. Cuman kan bukan cuman yang belum move on juga, mungkin dia lagi berantem sama sahabatnya atau gimana, sebenarnya universal sih. Cuman ya konteks di sini ya pacaran yang putus gitu. Ini kan single ketiga ya? Yes. Berarti apakah ini kita kan baru di awal tahun 2019 ada mungkin rencana untuk beberapa single lagi di tahun ini? Udah ada beberapa lagu dan kita lagi dalam proses buat recording. Kenapa pilihannya stylenya pop elektronik? Karena kalau popcorn ke bioskop. Iya betul, karena kalau popcorn kita nonton bioskop. Ya. Kenapa kita memilih ini pop EDM ya, karena kita lihat sekarang industri musik lagi mengarah ke sana. Sekarang sekarang kita lihat kayak misalkan band Coldplay gitu kan. Mereka dulunya band rock. Sekarang mereka musiknya udah agak-agak ke elektronik, udah ada masukin nuansa musik elektronik ya, karena industri musik sekarang lagi mengarah ke sana gitu.
Seperti apa pop elektroniknya Bung Jose juga pengen dengerin pasti ya. Lisa Yuna dan tentunya bersama dengan Ryan Eugene ya. Ya dengan ini lagu duet, cuman karena dia nggak datang jadi aku nyanyiin partnya dia. Dia harusnya berterima kasih. Atau saya ganti ini. boleh. Kalau dia misalkan dia mendengarkan, dia harusnya berterima kasih. Berarti jadi Bung Jose Eugene. Iya, boleh. Lisa Yuna dengan Rindu. Iya. Terus beranjak pergi, melangkahi mentari, ku coba mendahului hari. Sungguh ku tak pernah begini, pedih yang menemani, meski rindu kian mencari. Dan biarkan rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Sungguh ku tak pernah begini, pedih yang menemani, meski rindu kian mencari. Dan biarkan rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Dan biarkan rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Rembulan menahi sang malam, mengurangi yang kau rasakan, mengurangi yang takkan terungkapkan segala harapan. Oke, luar biasa ya. Thank you Terima kasih. untuk suaranya pagi hari ini. Dan sayang sekali waktunya. Aduh, memang kadang-kadang kalau ngobrolin sesuatu yang seru tuh waktu terasa berjalan begitu cepat ya Pak ya. Betul ya Pak Asmi ya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih pertama untuk Ratu Ayu Isyana Ratu Ayu Isyana Bagus Oka yang sudah berkenan hadir di program kita ya. Terima kasih Semoga banyak. gak kapok. Enggak lah. Iya, datang Senang banget lagi. udah bisa Senang banget diundang. ya. Dan mudah-mudahan nanti
lain waktu bisa hadir. Oke. Lalu juga Insinyur Asmi Abu Bakar, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita pagi ini. Sama-sama, makasih. Dan juga Bung Jimmy Tunggajaya, thank you ya sudah Terima hadir kasih, juga ya. terima kasih. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi next dengan topik-topik kebangsaan lainnya. Saya Jose Marwan juga pamit undur. Kita kembali ke studio sebelah, ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang juga dirilai di 17 radio seluruh Indonesia. Keep on growing, never give up.